Akhirnya, program Kartu Prakerja ini lahir. Kartu Prakerja yang akan segera dimulai tanggal 9. Program ini bukanlah hal baru, tapi merupakan janji dari Joko Widodo pada masa kampanye tahun lalu. Bisa mendapatkan Kartu Prakerja untuk training-training yang bermanfaat sebelum masuk ke dunia kerja. Program Prakerja adalah bantuan berupa biaya atau pelatihan kepada Anda yang belum memiliki atau yang ingin memiliki keterampilan tertentu. Wow, menarik ya. Namun nyatanya program ini justru banyak menuai kritik. Udah berapa kali masuk ke itu link, cuma gagal terus. Sedangkan kuota kita udah mulai habis, gitu kan. Ya namanya juga pengangguran, udah hampir 2 tahun kita bekerja, apalagi sekarang. Pernah sih coba-coba pernah ikutan daftar, tapi gagal. Daripada saya daftar terus, lebih baik uang yang saya buat di data untuk belanja sehari-hari lah. Gitu. Kritikan yang muncul kebanyakan berkaitan dengan format pendaftaran, skema pelatihan online, jumlah insentif yang diberikan, hingga akses internet. Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, Mira Sumirat mengatakan, sebanyak 500 anggotanya tak berhasil mendaftar di website Kartu Prakerja, yakni di prakerja.go.id. Mereka menilai format pendaftaran terlalu rumit, serta untuk mengaksesnya dibutuhkan kuota internet yang tak sedikit. Ditambah, mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibanding pelatihan yang hanya bisa diakses secara online. Selain itu, proses rekrutmen peserta Kartu Prakerja juga menimbulkan kritik. Yang harus diingat, sasaran dari program ini adalah masyarakat dengan usia di atas 18 tahun, masyarakat yang sedang tidak mengenyam pendidikan formal, dan juga korban PHK akibat pandemi. Nyatanya, kartu ini dapat diperoleh oleh Agustinus Edi, yang bukan korban PHK. Wira swasta sekaligus pengusaha ini juga bercerita tentang proses pendaftaran hingga akhirnya ia mendapatkan Kartu Prakerja. Berdasarkan pengalaman saya mengisi pendaftaran Kartu Prakerja. Normal aja ngisinya, itu isi masukin email, password, nanti dapat email konfirmasi ke email saya klik, terus masuk ke dashboard. Di dashboard saya disuruh mengisi kolom-kolom tuh nama, nomor KTP, pekerjaan, ya kan, PHK atau tidak, terus disuruh upload foto KTP, sama upload foto KTP dan selfie sama saya gitu. Saya isi sesuai dengan KTP, terus saya isi pekerjaan saya wira swasta. Saya isi saya juga bukan korban PHK, ya gitu aja sebenarnya. Nah pengalaman, tapi setelah ngisi itu kan disuruh menunggu ya, karena sedang dalam proses evaluasi. Nah, sembari itu saya lihat websitenya mitra platform digital dong, saya lihat dagangannya dong apa kan. Saya ke website Skill Academy, saya lihat ke Tokopedia, dan sebagainya. Proses kerjasama dengan para mitra pelatihan juga menimbulkan kritik. Program yang bekerja sama dengan 8 platform digital ini disebut mengambil untung dari pemutaran video pelatihan. Menurut data yang diambil dari website Kementerian Perekonomian, nilai transaksi mitra platform program Kartu Prakerja mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan perlu ada transparansi dari pemerintah mengenai proses kerjasama dengan para mitra. Hal ini penting agar tak menimbulkan kecurigaan sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat. Program ini direncanakan, idenya baik, tapi di perencanaannya agak amburadul ini. Dan terus terang, banyak loophole, banyak lubang-lubang yang kemungkinan bisa masuk kepada kasus-kasus korupsi nantinya karena kesalahan prosedur. Membludaknya jumlah pendaftar membuat pemerintah harus berhati-hati dengan formula penerima Kartu Prakerja. Hingga akhir gelombang ketiga pada 29 April lalu, sebanyak 8,6 juta orang yang mendaftar Kartu Prakerja. Adapun pada gelombang pertama, pendaftar sebanyak 168 ribu orang. Sementara pada gelombang kedua jumlahnya meningkat 71%, menjadi lebih dari 288 ribu orang. Karena itulah, penting bagi pemerintah untuk membuat skema pemilihan prioritas penerima Kartu Prakerja. Masalah lain muncul. Para peserta prakerja gelombang pertama mengaku belum menerima insentif pasca pelatihan. Padahal, pemerintah berjanji akan mencairkan insentifnya paling lambat pada 1 Mei lalu. Dihubungi melalui pesan singkat, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winantea mengakui ada hambatan dalam proses pencairan insentif pasca pelatihan peserta prakerja. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kepastian kapan insentif sebesar Rp600.000 yang dijanjikan itu akan dicairkan.
Melihat kompleksnya persoalan kartu prakerja, tak mudah memang mencari kebijakan ideal di tengah pandemi. Pemerintah perlu membuka mata selebar-lebarnya untuk melihat kondisi langsung di lapangan. Diperlukan evaluasi dan juga pembenahan di segala aspek. Jangan sampai program ini hanya realisasi saat janji kampanye Joko Widodo yang tak dapat dinikmati oleh masyarakat. Priscilla Dauhan, Windri Hawadis,